Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman dan Bu Vika. Ketemu lagi dengan saya sendiri, Rosino Falasari, dengan rekan saya. Ahmad Soleh. Pada kesempatan ini kita akan bincang asik mengenai zat adiktif yang negatif, yang biasanya kita sebut dengan narkoba, narkotika, atau obat-obat terlarang. Nah, dalam bincang asik mengenai obat terlarang ini, kita mengambil dua opsi atau dua macam obat terlarang, yakni LSD dan ekstasi, yang akan kita bahas pada bincang asik kali ini. Oh iya, apa aja sih Kak yang akan kita jelaskan kepada teman-teman kita mengenai LSD dan ekstasi ini? Baik, kita akan jelaskan itu meliputi pengertian, asal mula, dampak penggunaan, penyalahgunaan, serta mencegah penggunaannya agar tidak menyebabkan kecanduan dari LSD dan ekstasi tersebut. Wah, pastinya kita akan mendapat informasi banyak ya dari mendengarkan podcast ini tentunya. Nah, sebelum kita bahas lebih detail lagi, mungkin di sekitar kita saat ini banyak sekali zat-zat adiktif yang negatif dan sangat berbahaya bagi tubuh, dikenal dengan sebutan narkotika dan obat-obatan terlarang. Dulu, narkoba hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia di berbagai negara, tapi kini narkoba telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Pada era modern dan kapitalis mutakhir, narkoba telah menjadi problem bagi umat manusia di berbagai belahan dunia. Nah, gitu Kak latar belakang yang menyebabkan obat-obat terlarang ini sampai sekarang masih ada. Tadi kan yang kita akan bahas kan obat-obat terlarang jenis LSD dan ekstasi. Bagaimana kita ulas satu persatu dulu Kak, mulai dari LSD. Kalau LSD itu, kepanjangannya sebenarnya Lysergic Acid Diethylamide. LSD ini sendiri merupakan jenis bahan kimia yang bersifat halusinogen. Bahan kimia atau obat ini terbentuk seperti kertas perangko. Asal mula LSD diciptakan pertama kali ini pada tahun 1938 oleh peneliti dari Swiss, ahli kimia Albert Hofmann. Pada awalnya, LSD pernah dipakai sebagai obat terapi. Albert Hofmann seorang ahli kimia yang bekerja di pabrik farmasi Sandoz di Basel, Switzerland. Untuk pertama kalinya membuat LSD buatan ketika sedang mencari stimulan untuk darah. Namun demikian, dampak halusinogennya tidak diketahui sampai pada tahun 1943. Ketika Hoffman secara tidak sengaja menggunakan LSD, diketahui kemudian bahwa hanya dengan menggunakan dosis yang sangat ringan, yaitu 25 mikrogram, sama dengan berat beberapa butir garam, mampu menghasilkan halusinasi yang sangat jelas. Kira-kira ada tidak dampak saat penggunaan tersebut, ataukah itu tadi yang sifatnya halusinogen, mungkin adakah yang lain? Sebenarnya, gangguan dan penyakit psikologis yang disebabkan oleh narkoba LSD ini dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, kondisi mental individu sebelum menjadi pengguna obat-obatan terlarang. Kedua, pengalaman yang dijalani individu sejak ia pertama kali mengonsumsi narkoba. Celakanya, pengguna narkoba cenderung mulai mencari penanganan medis psikologis ketika gangguan atau penyakit yang mereka idap terlanjut parah. Konsekuensinya, semakin lambat treatment terhadap si pecandu, semakin negatif pula prognosisnya. LSD mempunyai dampak yang dapat merusak reproduksi, seperti penurunan reproduksi spermatozoa, hormone testosteron, keguguran, dan lain-lain. Sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Menurut Kak Soleh nih, meskipun Kak Soleh tidak pernah mencoba LSD ini, yang mungkin ada tidak jika pengguna mulai kecanduan itu kan berarti sudah bisa dikatakan penyalahgunaan ya Kak. Adakah dampak yang terjadi? Beberapa efek yang mungkin muncul akibat penyalahgunaan LSD, di antaranya rasa nikmat yang luar biasa, kebingungan, panik tiba-tiba, tidak bisa mengendalikan emosi, dan perubahan persepsi penglihatan, penciuman, perasaan, dan tempat. Oh, jadi begitu ya teman-teman efek LSD jika digunakan dalam waktu yang lama. Nah, penjelasannya mengenai LSD kita cukupkan ya teman-teman. Kita lanjut ke ekstasi. Ada tidak dari teman-teman yang mengira ekstasi itu sama dengan ganja?
ekstasi itu beda ya, mungkin dari segi fisik maupun rasa itu beda. Tetapi jika dalam golongan ekstasi dan ganja itu sama-sama pada narkotika golongan satu. Kemudian bagaimana sih dengan asal mula ekstasi ini? Bagaimana Kak menurut Kakak? Dari hasil informasi yang saya baca, ekstasi alias MDMA atau metal dioksimetafetamina ini pertama kali ditemukan pada 1912. Nah, diciptakan oleh perusahaan farmasi Jerman Merck KGaA. Ekstasi awalnya berfungsi sebagai pengencer darah, tapi siapa sangka efek samping obat ini jauh lebih menyenangkan daripada fungsi aslinya. Belanda sendiri menjadi salah satu produsen dan pengekspor ekstasi terbesar di dunia dan telah mengalami peningkatan kekerasan terkait kejahatan terorganisir dalam beberapa tahun terakhir. Nah, adapun ekstasi yang dikenal pada masa kini berupa pil atau tablet beraneka bentuk dan berwarna-warni dengan motif logo tertentu. Namun populer lain dari ekstasi ini ialah pil Molly dan Inex atau Inex. Penggunaan obat ini biasanya dengan cara ditelan langsung atau ada juga yang menghirup bentuk serbuknya. Terkadang ada juga yang mengonsumsi ekstasi bersamaan dengan minuman beralkohol dan juga ganja. Selanjutnya, dari dampak ekstasi itu sendiri jika dikonsumsi bagaimana Kak Rosi? Dalam penggunaan ekstasi biasanya akan meningkatkan detak jantung dan tekanan darah nih. Nah, yang meningkatkan tingkat energi yang dapat dikonsumsi dan peningkatan aktivitas. Namun peningkatan ini dapat menyebabkan cedera dan pendarahan otot, ginjal dan visceral yang parah serta dapat merusak jantung jika terjadi overdosis. Nah, efek ekstasi jangka pendek lainnya adalah peningkatan suhu tubuh yang juga diperburuk oleh peningkatan energi fisik. Nah, hipertemia ini dapat menyebabkan demam, kejang, dan bahkan kematian. Karena ini adalah salah satu penyebab paling umum dari kematian akibat obat. Nah, di sisi lain dari hal itu dapat menyebabkan halusinasi visual, kebingungan, dan ketakutan yang intens terhadap orang-orang dengan sifat paranoid di sekitar mereka. Terakhir, gejala tipikal jangka pendek lainnya termasuk bruxisme atau bruxism dan peningkatan ketegangan rahang serta hiperrefleksian dan ketegangan otot, juga amnesia dan kehilangan sadaran dapat terjadi dalam kasus ekstrim yang menyebabkan koma. Kemudian, dampak apa sajakah dari penyalahgunaan ekstasi? Dampak penyalahgunaan ekstasi ini biasanya ada beberapa yang mungkin muncul akibat penyalahgunaan ini. Di antaranya sulit mengingat, euforia atau rasa senang berlebihan, nafsu akan meningkat, denyut nadi dan jantung lebih cepat, dan terakhir itu biasanya mulut dan tenggorokan terasa sangat kering. Selanjutnya nih kita akan bahas bagaimana peran orang tua ya, khususnya untuk cara pencegahan penggunaan LSD dan ekstasi. Bukan hanya peran orang tua, tapi bisa juga menjadi peran kaum muda. Nah, yang akan dijawab oleh Mas Soleh, silahkan. Itu kan sama dengan cara pencegahannya ya. Ya, mungkin kita sebagai calon orang tua harus bisa untuk berbuat seperti apa yang saya jabarkan berikut ini. Sebelumnya, penyalahgunaan obat-obatan semakin hari oleh anak-anak menjadi masalah yang semakin memprihatinkan sama orang tuanya. Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan disepakati bahwa membangun jalinan komunikasi intens antara orang tua dan anak merupakan alat yang ampuh untuk dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun demikian, banyak orang tua merasa ragu mendiskusikan tentang penyalahgunaan obat terlarang dengan anak-anak mereka. Sebagian dari kita percaya bahwa anak-anak kita tidak akan terlibat pada hal-hal terlarang tersebut. Sebagian lainnya menundanya karena tidak mengetahui bagaimana mereka mengatakannya, atau justru takut mereka menjadi memikirkan tentang hal itu dan mendorong ke arah yang tidak diinginkan. Dari suatu studi di Amerika menyatakan bahwa banyak kaum muda yang mengikuti program rehabilitasi mengatakan bahwa mereka mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang 2 tahun sebelum orang tua mereka mengetahuinya. Oleh sebab itu, menjalin komunikasi sedini mungkin dan jangan mengganggu sampai anak-anak terlibat masalah tersebut.
Oh, jadi begitu ya teman-teman. Cara pencegahan atau cara penyegahan penggunaan LSD dan ekstasi atau obat-obat yang lainnya itu kita harus menjalin komunikasi dengan baik kepada anak-anak kita atau terhadap anak-anak kita. Baik teman-teman, itu tadi bincang asik bersama aku dan Kak Soleh. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.